Perkenalkan, nama saya Parulian Simamora dari kelas Manajemen Bisnis 1A. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kedua atau bab kedua mengenai berpikir seperti seorang ekonom. Setiap bidang studi memiliki terminologinya sendiri. Misalnya seperti matematika. Di dalamnya kita mempelajari integral, aksiom, ruang vektor. Dan pada hukum, di dalamnya kita mempelajari ganti rugi, estopel janji, dan tempat. Dan begitu juga pada psikologi, di dalamnya ada ID, ego, dan disonansi kognitif. Begitu juga pada ekonomi. Pasti kita akan mempelajari atau di dalamnya ekonomi tersebut ada kemungkinan biaya, memasok, elastisitas, surplus konsumen, keunggulan komparatif, tuntutan, dan kehilangan bobot mati. Ekonomi melatih kita untuk berpikir dalam hal alternatif, mengevaluasi biaya pilihan individu dan sosial, dan memahami bagaimana peristiwa dan masalah tertentu terkait. Ekonom sebagai ilmuwan. Cara berpikir dari ekonomi, yaitu melibatkan berpikir secara analitis dan objektif. Maksudnya, berpikir secara analitis. Berarti kita harus bisa memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Berarti kita harus menyelesaikan masalah menggunakan metode-metode ilmiah agar menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, metode ilmiah. Metode ilmiah menggunakan model abstrak untuk membantu menjelaskan bagaimana dunia nyata yang kompleks beroperasi. Mengembangkan teori, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk membuktikan teori. Dan intinya dari situ adalah observasi, teori, dan observasi lagi. Begitulah seterusnya berputar dengan terus-menerus. Peran asumsi. Para ekonom membuat asumsi untuk membuat dunia lebih mudah dipahami. Di sini ekonom atau para ekonom membuat atau menyederhanakan agar mudah dipahami. Yang kedua, seni dalam berpikir ilmiah adalah memutuskan asumsi mana yang akan dibuat. Seni, maksudnya seni adalah cara berpikirnya. Seni itu bukan hanya ada di musik atau di lukisan, tapi di ekonomi juga memerlukan seni. Yaitu gunanya untuk memutuskan asumsi mana yang akan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Yang ketiga, para ekonom menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Maksudnya di sini setiap masalah pasti memiliki asumsi atau solusi yang berbeda-beda. Maksudnya di sini setiap ada pertanyaan, misalnya satu pertanyaan atau lebih dari satu pertanyaan, maka pertanyaan tersebut akan berbeda-beda dijawab oleh para ekonom sesuai dengan asumsinya. Selanjutnya, cara berpikir ekonomi, termasuk mengembangkan model abstrak dan teori dan analisa model, dan menggunakan dua pendekatan, yaitu deskriptif yang melaporkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, dan analitis penalaran abstrak. Model ekonomi. Para ekonom menggunakan model untuk menyederhanakan kenyataan guna meningkatkan pemahaman kita tentang dunia. Dua model ekonomi paling dasar, yaitu meliputi model aliran melingkar
dan batas kemungkinan produksi. Model aliran melingkar adalah cara sederhana untuk menunjukkan secara visual transaksi ekonomi yang terjadi antara rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Contohnya pada diagram ini atau pada gambar ini. Kita masuk pertama pada rumah tangga, pada garis yang merah. Rumah tangga menyediakan hasil produksinya yang berupa tenaga kerja, tanah, dan modal. Kemudian masuk pada pasar untuk faktor produksi, dan kemudian masuk untuk diproduksi pada perusahaan. Sehingga perusahaan menyediakan barang dan jasa yang akan dijual. Dan kemudian masuk pada pasar barang-barang dan layanan. Setelah itu barang dan jasa akan dibeli oleh rumah tangga. Dan setelah rumah tangga membeli barang dan jasa, pasti rumah tangga akan dikenakan pengeluaran atau mengeluarkan pengeluaran. Yaitu kita masuk pada garis yang biru. Pada saat rumah tangga mengalami atau mengeluarkan pengeluaran, masuk lagi kepada pasar barang dan layanan. Kemudian perusahaan mendapatkan pendapatan. Di sini perusahaan mendapatkan pendapatan. Dan setelah mendapatkan pendapatan, pengusaha akan mengembangkannya lagi. Akan mengembangkan perusahaannya menjadi lebih besar atau lebih maju lagi, yang akan menggunakan sahamnya dalam bentuk upah, sewa, dan keuntungan. Sehingga masuk lagi kepada pasar faktor dan produksi, sehingga mendapatkan penghasilan bagi rumah tangga. Begitulah perputaran dan hubungan antara rumah tangga dan perusahaan. Kejadian ini atau faktor-faktor ini atau aliran ini terjadi secara berulang-ulang di dalam hubungan perusahaan dan rumah tangga atau rumah tangga dan perusahaan. Perusahaan memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa dan menggunakan faktor produksi. Dan untuk rumah tangga, membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, memiliki dan menjual faktor produksi. Pasar barang dan jasa. Perusahaan menjual, rumah tangga membeli. Pada pasar untuk faktor produksi, rumah tangga menjual dan perusahaan membeli. Faktor-faktor produksi, yaitu input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, yaitu seperti tadi tanah, tenaga kerja, dan modal. Dan ada yang paling penting dari ketiga ini, yaitu orang yang melakukan bisnis atau orang yang mempunyai keberanian untuk berbisnis. Orang yang mempunyai keberanian untuk berbisnis. Inilah yang paling penting di sini, gara-gara tanah, tenaga kerja, dan modal ini pasti ada orang yang berbisnis atau orang yang mempunyai keberanian berbisnis. Begitulah. Selanjutnya, batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor-faktor produksi dan teknologi yang berbeda. Ini dia adalah contohnya. Nah, contohnya seperti ini.
ada dua, yaitu hubungan antara produksi antara dua, yaitu jumlah komputer yang diproduksi dan jumlah mobil yang diproduksi. Nah, jumlah maksimal atau jumlah produksi pada komputer atau bisa dibilang hasilnya yang paling tinggi atau faktor produksinya atau bisa dibilang sebagai jumlah kemampuan yang dapat diproduksi maksimalnya oleh komputer yaitu 3000 komputer. Dan di sini ada garis yang disebut dengan garis vertikal. Jadi pada saat suatu negara atau suatu perusahaan memproduksi 3000 komputer, maka dia tidak akan dapat memproduksi mobil gara-gara dipisahkan oleh garis vertikal. Maka pada saat suatu negara memproduksi 3000 komputer, maka ia akan mendapatkan atau tidak dapat memproduksi mobil. Dan begitu juga jika suatu negara memproduksi mobil dengan jumlah 1000, maka tidak akan bisa memproduksi komputer gara-gara dipisahkan oleh garis horizontal ini. Tapi suatu negara pasti ada atau bisa memproduksi kedua-duanya dengan cara seperti ini. Ketika suatu negara memproduksi 2000 atau bisa dibilang bahwa suatu negara menurunkan memproduksi komputernya menjadi 2000, maka suatu negara bakal bisa memproduksi keduanya dengan memproduksi komputer sebanyak 2000. Suatu negara akan bisa memproduksi mobil sebanyak 700. Nah, pada garis ini atau pada titik ini, itulah yang disebut sebagai full employment, yaitu penggunaan tenaga kerja atau faktor-faktor tenaga kerja. Dan pada titik B, ketika jumlah komputer yang diproduksi ada 1000, maka jumlah mobil yang diproduksi pada suatu negara dapat pada 300. Ini yang pada titik inilah ini disebut sebagai unemployment atau pengangguran gara-gara atau dikarenakan titik tersebut tidak berada di garis biru ini, makanya disebut sebagai pengangguran. Dan pada titik yang D ini, inilah disebut sebagai keluar atau di atas kan. Ini keluar jalur, melebihi jumlah yang dapat diproduksi oleh suatu negara, yang dapat diproduksi pada suatu negara ini. Maksudnya bahwa suatu negara tersebut memproduksi lebih dari jumlah yang dapat diproduksinya. Nah, pada saat inilah dia mengadakan kerjasama atau suatu negara tersebut mengutang, makanya dapat melebihi dari faktor yang dapat diproduksinya. Seperti itu. Dan yang C itu sama seperti yang A, full employment. Pada saat suatu negara memproduksi 2200, maka akan dapat memproduksi mobil juga sebanyak 600. Dan pada saat inilah disebut sebagai produksi kemungkinan perbatasan. Konsep yang diilustrasikan oleh batas kemungkinan produksi, yaitu yang pertama, efisiensi. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, kemungkinan biaya. Yang keempat, pertumbuhan
ekonomi. Nah, pada ini batas kemungkinan produksi. Di sini dia melebihi dari garis biru. Berarti dia memproduksi lebih naik lagi. Atau dia bisa dapat memproduksi lebih dari pendapatan awalnya atau yang biasanya. Berarti terjadi di sini garis merah, dan garis merah tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi. Seperti ini. Nah, awalnya suatu negara dapat memproduksi 3.000 komputer dan 1.000 jumlah mobil. Tetapi dengan seiringnya waktu dapat memproduksi 4.000 dan di sini 1.000. Berarti pada saat ini dia mengalami peningkatan produksi yang ditunjukkan sebagai garis merah ini. Nah, seperti ini, dia memproduksi 2.100 komputer dan dapat memproduksi juga mobil 750. Nah, istilahnya ini disebut sebagai pergeseran keluar dalam batas kemungkinan produksi. Baru masuk kepada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada bagian-bagian individu dari ekonomi. Bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tersebut. Dan untuk ekonomi makro adalah melihat perekonomian secara keseluruhan. Bagaimana pasar secara keseluruhan berinteraksi di tingkat nasional. 2. Peran ekonom. Ketika mereka mencoba menjelaskan dunia, mereka adalah ilmuwan. Dan ketika mereka mencoba untuk mengubah dunia, mereka adalah pembuat kebijakan. Analis positif versus normatif. Atau bisa kita bilang pernyataan positif, dan pernyataan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang menggambarkan dunia apa adanya, yang disebut sebagai analis deskriptif. Dan pernyataan normatif adalah pernyataan tentang bagaimana dunia seharusnya, disebut sebagai analis preskriptif. Contohnya, semua manusia di dunia ini bakalan mati. Itu termasuk contoh dari pernyataan positif atau pernyataan normatif. Itu adalah pernyataan positif. Gara-gara apa adanya? Pasti seluruh manusia di dunia ini bakalan mati. Tidak ada yang bisa menentangnya. Dan itu betul-betulan. Itu nyata dan pasti. Tidak ada yang bisa mengubah bahwa manusia itu tidak ada yang abadi. Pasti bakalan mati. Itu yang disebut dengan pernyataan positif. Pernyataannya menggambarkan dunia apa adanya. Sudah pasti. Dan contoh dari pernyataan normatif adalah seperti cara mencegah kemacetan. Cara mencegah kemacetan itu ada banyak. Misalnya, 1. Cara mencegah kemacetan adalah dengan cara menerapkan atau membangun jalan menjadi 2 sehingga mengurangi kemacetan. Itu adalah pernyataan yang bisa diubah. Maksudnya bisa diubah bukan cuma membuat 2 jalur jalan aja mencegah kemacetan. Bisa juga seperti memperbanyak lampu merah atau menerapkan bahwa polisi mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Nah, seperti itulah. Jadi intinya adalah pernyataan positif adalah pernyataan yang tidak bisa dibantah atau menggambarkan apa adanya. Intinya tidak bisa dibantah. Dan pernyataan normatif adalah pernyataan tentang bagaimana
dunia seharusnya itu pernyataan yang bisa dibantah atau ada cara lain. Seperti itu. Ini contoh-contohnya seperti tadi. Ekonomi di Washington. Ekonomi bertindak sebagai penasihat dalam proses pembuatan kebijakan dari 3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah yang pembuat peraturan atau undang-undang. Yang eksekutif itu berarti yang menjalankan peraturannya. Dan yang yudikatif adalah orang yang menerapkannya. Seperti itu. Jadi di ekonomi juga memiliki pembuatan kebijakan. Seperti politik juga, ekonomi juga mempunyainya. Seperti itu. Atau bisa dibilang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di sini masuk pada ekonom yang tidak setuju, atau para ekonom juga itu memiliki pertentangan atau bisa dibilang tidak setuju atau berbeda pendapat. Itu kita baca, mereka mungkin tidak setuju pada teori tentang bagaimana dunia bekerja, dan mereka mungkin memiliki nilai yang berbeda, dengan demikian pandangan normatif yang berbeda. Maksudnya setiap para ekonom itu memiliki pandangan yang berbeda. Maksudnya pada saat memecahkan masalah mereka memiliki jalur yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, memecahkan masalah tersebut. Meskipun mereka memiliki banyak atau bisa dibilang banyak pendapat atau perbedaan pendapat, tetapi tujuan mereka cuma satu, menyelesaikannya atau mencapai tujuan yang sama. Contoh yang disetujui kebanyakan ekonom, seperti plafon sewa mengurangi kuantitas dan kualitas perumahan yang tersedia. Dan tarif dan kuota impor biasanya mengurangi kesejahteraan ekonomi secara umum. Nah, memang mereka atau para ekonom memiliki pendapat yang berbeda, tetapi banyak juga yang memiliki pendapat yang sama. Seperti tadi, meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda atau banyak pendapat-pendapat yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi mereka juga memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menyelesaikannya atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi itulah inti dari penjelasan saya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih.